ini memang selalu menjadi hal yang menarik ya, bahwa hampir semua gerakan-gerakan advokasi kita ya di era reformasi ini hampir semua gagal ya, dalam tanda kutip. Dalam artian bahwa gerakan-gerakan yang kita ya dipelopori oleh kawan-kawan mahasiswa ya, termasuk kawan-kawan buruh dan kelompok sipil itu terjebak dalam model momentum ya. Jadi orang reaktif merespon setiap kebijakan pemerintah ya, dan sepertinya dia lebih kepada bagaimana kemudian hanya memberi penegasan menolak atau tidak ya. Dia tidak berpikir, tidak ada grand design yang jelas ya soal bagaimana kemudian perjuangan ini sampai kepada ujungnya. Ini berarti bukan hanya di BBM tapi semua gerakan kita selama ini seperti itu. Ya, hampir semua ya. Jadi ini juga ya, fenomena ini juga sebenarnya yang salah satu fenomena yang saya ulas kemudian di buku saya Predator Demonstran Sentrum Baru Gerakan Mahasiswa. Di situ poin yang banyak kita ulas adalah salah satu bab itu membahas soal sekedar menolak ya. Jadi gaya gerakan sosial kita ya, gerakan mahasiswa kita, demonstrasi kita itu sekedar menolak ya. Sudah demo sehari ya, dianggap sudah menyampaikan aspirasinya. Mereka tidak lagi melakukan gerak follow up dari gerakan-gerakan itu karena mereka merasa sudah berjuang ya. Jadi setelah merasa berjuang, dia menganggap itu sudah selesai. Padahal ya, kita ketahui bersama bahwa kebijakan itu tidak semudah itu kemudian untuk dibatalkan. Tidak sekedar Anda demonstrasi sehari menyampaikan aspirasi dan seterusnya, lantas itu langsung dicabut. Ada mekanisme-mekanismenya, sehingga butuh bagaimana kemudian tekanan politik jangka panjang yang harus diciptakan oleh gerakan sosial untuk menekan pemerintah untuk mencabut atau merevisi kebijakannya. Jadi itu yang penting untuk menjadi catatan. Konteks yang lebih kompleks sebenarnya terletak pada kenaikan BBM. Nah, kenapa? Karena kenaikan BBM ini beda dengan kebijakan-kebijakan lain ya. Kenapa demikian? Karena kenaikan BBM ini ya, kebijakan kenaikan BBM bersubsidi ini menyebabkan banyaknya kenaikan-kenaikan lain yang harusnya dikontrol oleh negara dan diawasi oleh publik. Contoh sebut saja misalnya dengan alasan kenaikan BBM ini misalnya ada kenaikan 30% untuk harga perumahan ya. Harusnya kan ini menjadi pengawasan, apakah betul bahwa dampak kenaikan BBM itu harus 30%. Ya, salah satu misalnya untuk di level Sulawesi Selatan ini, salah satu kenaikan gubernur ingin menetapkan bagaimana transportasi angkutan sewa khusus atau ASK ya, atau biasa kita sebut transportasi online, itu dari kenaikan yang diatur itu mau dinaikkan menjadi 100%. Alasan utamanya adalah kenaikan BBM. Itu berarti bahwa kebijakan pemerintah ya di level regional atau level provinsi itu juga tidak terkontrol. Dia melampaui dengan alasan kenaikan BBM yang hanya naik 20-30% itu, tiba-tiba mau dinaikkan 100%. Harusnya publik mengawasi itu, bahwa selain perjuangan jangka panjang untuk menolak, mendesak pemerintah menurunkan harga BBM, harusnya gerakan sosial kita atau kelompok sipil ini bagaimana kemudian mengawasi kenaikan-kenaikan yang lain di luar akibat dampak BBM itu. Bayangkan kalau transportasi kita online kita naik sampai 100%. Di tengah bagaimana kemudian penyediaan transportasi umum kita ya, yang kemudian masih kualitasnya rendah ya. Kita punya Trans Mamina Sata yang juga haltenya kita bisa lihat sendiri ya, tidak efektif. Kemudian ada lagi teman bus juga, kita tidak melihat bagaimana kemudian dia bisa menghadirkan transportasi umum yang nyaman. Itu berarti bahwa apa? Itu berarti bahwa pemerintah tidak boleh harusnya meningkatkan tarif yang terlalu tinggi untuk transportasi online yang bisa menggerakkan ekonomi kita. Jadi harusnya kelompok sipil kita atau baik itu mahasiswa, buruh dan sebagainya itu harus bagaimana kemudian melakukan pengawalan secara komprehensif terhadap setiap kebijakan yang kemudian merugikan masyarakat. Oke. Dan tentunya untuk mengawal suatu isu, hal yang dilakukan oleh mahasiswa maupun buruh atau pihak yang menolak kenaikan harga BBM ini
yang disampaikan Kak Rizal tadi saat ini hanya bersifat momentum saja. Aksi satu kali, selebihnya sudah tidak dikawal lagi seperti itu. Ya. Dan ketika Kak Rizal melihat fenomena seperti ini dan sampai tertanggal hari ini, apakah penolakan itu sudah berhenti? Ya, itu yang memprihatinkan ya. Nah, kenapa memprihatinkan? Karena kenaikan BBM berjalan ya, kemudian bukan hanya kenaikannya ya, kelangkaan juga sudah mulai muncul, misalnya dengan pembatasan dengan penggunaan barcode itu ya, orang hanya bisa membeli sekali dalam sehari ya. Itu justru kita menganggap gerakan mahasiswa yang sudah demonstrasi, yang sudah menyampaikan aspirasinya di jalan, itu menganggap bahwa ini sudah kembali normal. Padahal kan kita ini ya dalam kondisi di mana kehidupan kita ini semakin sulit. Kenaikan bahan pokok ya, kenaikan transportasi, BBM dan seterusnya, itu harusnya menjadi pengawalan kita. Tetapi yang terjadi hari ini adalah semua orang menganggap ini sudah selesai ya. Padahal harusnya ini terus kemudian disuarakan. Karena kenapa ya? Kita bisa melihat bahwa dalam perspektif kebijakan publik ya, salah satu cara mengukur bagaimana kemudian dukungan publik terhadap sebuah kebijakan itu salah satunya adalah dengan melihat bagaimana sentimen di media sosial ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana di media sosial itu, apakah penolakan itu masih masif, apakah perbincangan di media-media online dan media cetak itu masih masif melakukan penolakan. Kalau dilihat itu tidak lagi masif, itu berarti bahwa pemerintah menganggap bahwa kebijakan ini sudah diterima oleh publik ya. Nah, akibatnya adalah apa? Akibatnya adalah bahwa gaya test the water yang dilakukan oleh pemerintah itu selalu efektif. Contoh misalnya, ada nanti kebijakan baru, misalnya menaikkan SPP mahasiswa, ya misalnya pembayaran, misalnya dinaikkan. Ya kalau kita lihat riak-riaknya hanya 2 hari, ya silahkan saja demo 2 hari. Pemerintah cukup menyiapkan pihak keamanan mengamankan, ini naik lagi. Nah, sehingga apa? Sehingga negara yang kontrol sosialnya ya, kontrol kelompok sipilnya itu rendah, itu menyebabkan negara itu cenderung otoriter dan cenderung bagaimana kemudian sangat kapitalistik ya. Kalau itu terjadi, itu membuat ya negara kita ini semakin kualitas demokrasi kita menurun, indeks kesejahteraan kita menurun ya. Itu juga bisa dibuktikan dari banyak data ya yang menunjukkan bahwa rendahnya indeks demokrasi kita, kebebasan berpendapat kita dan seterusnya, dan itu juga berimplikasi kepada kesejahteraan kita ya. Dan tentu untuk impact jangka panjangnya adalah kalau gerakan-gerakan mahasiswa kita yang hari ini ya modelnya seperti ini, orang akhirnya tidak percaya lagi dengan gerakan mahasiswa. Kenapa kita tidak percaya? Karena hampir semua sejarah gerakan mahasiswa yang kita torehkan hari ini adalah sejarah kegagalan. Kita hanya melihat bagaimana keluhan orang macet ya, kita melihat bagaimana kemudian bentrokan dan seterusnya, tetapi kita tidak pernah melihat hasilnya. Nah, itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa gerakan mahasiswa hari ini itu harus mengintrospeksi dirinya ya. Jangan lagi menggunakan model-model konvensional untuk kemudian menghadapi sebuah sistem pemerintahan yang jauh lebih modern ya, seperti itu. Ya, artinya harus ada penyesuaian gerakan sesuai dengan perkembangan saat ini, seperti itu ya Kak Rizal. Ya. Menarik apa yang disampaikan Kak Rizal tadi. Kalau misalkan masyarakat sudah tidak mengekspresikan penolakannya, artinya sudah menerima kebijakan itu, seperti itu. Apakah saat ini kebijakan kenaikan BBM sudah diterima atau tidak, Kak Rizal? Ya, kalau kita melihat respon atau reaksi dari gerakan mahasiswa itu sudah diterima ya. Dalam artian bahwa mahasiswa kita ya tidak lagi kemudian menyampaikan penolakan-penolakan itu secara secara serius dan berkelanjutan ya. Dan itu penyakitnya semua gerakan mahasiswa ya. Bahwa kalau sudah demonstrasi sekali itu merasa bahwa perjuangan itu sudah selesai. Itu berarti apa? Bahwa gerakan mahasiswa kita ini ya hari ini memang sudah terkontaminasi oleh gerakan-gerakan yang impoten ya. Kita merasa sudah berjuang ya, tapi kita tidak berorientasi pada hasil. Nah, satu hal yang perlu ya yang harus menjadi bagian dari evaluasi gerakan mahasiswa itu adalah
kita harus membiasakan ya tradisi atau kira-kira implementasi dari evaluasi kebijakan ya. Dalam kebijakan publik itu ya selain implementasi ada istilah evaluasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan itu juga ya dikenal dalam regulasi kita ya, bagaimana mengevaluasi, tapi itu jarang sekali kita lakukan. Misalnya sebut saja misalnya kenaikan BBM ini, setahun kenaikan ini apakah BLT ini efektif atau tidak? Apakah kenaikan BBM ini betul-betul bisa menjaga stabilitas ekonomi negara kita atau tidak? Itu kan harusnya dievaluasi dan itu harusnya dipublikasi ke masyarakat.